Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Dan di pagi hari ini kita patut bersyukur karena penjagaan Tuhan, karena anugerahnya Tuhan kita ada sampai pada hari ini. Dan biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama memberikan syukur kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan dan diagungkan di pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dengan segenap hati kita pujikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan selamanya. Shikira la 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 maya la 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 bo, shikira la 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 maya la la, shikira la la bo. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan gini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik mendengarkan isi hati Tuhan. Dan biarlah di pagi hari ini kami membuka hati kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan benih firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebuah pujian yang baru saja kita dengarkan atau kita pujikan bersama bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini adalah suatu kabar yang sangat sukacita bagi kita semua bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun hari ini pergumulan saudara atau sebesar apapun kerinduan saudara kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukannya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saudara, kita akan baca dari Kisah pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu kisah yang sangat menarik yang baru saja kita dengar pada pagi hari ini. Kita bisa mencermati saudara bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang berpikir tentang kerajaan Israel. Bagaimana mereka bisa memulihkannya. Oleh karena itu mereka bertanya kepada Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Tetapi apa jawab daripada Tuhan Yesus? Tuhan mengatakan bahwa engkau perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dari jawaban ini saudara, kita bisa memahami bahwa Tuhan tidak menolak daripada permohonan bangsa Israel. Mereka tidak menolak daripada permohonan murid-murid pada waktu itu. Tuhan hanya berkata, engkau tidak perlu mengetahui kapan waktunya. Engkau tidak perlu mengetahui masanya, kapan kerajaan Israel itu dipulihkan. Dan kemudian di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita hanya berpikir secara fisik.
kita meminta kepada Tuhan untuk pemulihan daripada keluarga kita, pemulihan daripada pekerjaan kita, pemulihan daripada ekonomi kita, pemulihan daripada kesehatan kita, pemulihan daripada posisi kita atau kedudukan kita. Memang saudara, semua itu tidak salah. Saya ulang saudara, semua permintaan itu tidak salah. Dan kita harus memahami bahwa Bapa mengerti, Bapa mendengar semua permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan kepada kita? Seringkali saudara, Tuhan tidak memberitahu kepada kita kapan waktu dan masa penggenapan atau jawaban Tuhan daripada permohonan kita. Bagi manusia saudara, kapan? Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Kapan waktunya? Kita selalu bertanya saudara. Tetapi bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang penting saudara. Kapan waktunya? Karena Tuhan sudah memprogram. Tuhan sudah memikirkan bahwa apa yang kita rindukan pasti akan digenapi. Bukankah Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memelihara seluruh daripada kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan pembenahan diri, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, seluruh Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini memiliki makna saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada murid pada waktu itu. Yang terpenting, engkau perbarui dirimu, engkau akan menerima kuasa. Itu yang lebih penting daripada permohonan mereka. Karena permohonan mereka itu sudah didengar oleh Tuhan dan akan tergenapi. Demikian juga dengan kita saudara. Yang terpenting bagi Tuhan bagaimana kita menerima kuasa. Ada orang yang cenderung meminta ikan. Tetapi bagi Tuhan bukan ikannya yang terpenting. Yang terpenting adalah pancingnya. Tuhan memperlengkapi kita untuk mencapai tujuan yang kita rindukan. Artinya saudara, dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita memiliki kuasa, kita akan menjadi saksi Kristus. Tuhan lebih berpikir secara rohani. Tetapi seringkali manusia lebih berpikir secara jasmani, secara fisik saudara. Oleh karena itu seringkali kita dengan Tuhan tidak nyambung saudara. Tuhan berkata bahwa apa yang kamu minta sudah aku dengar. Tetapi perbaruilah dirimu untuk mencapai apa yang kau inginkan. Percayakah saudara? Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya saudara, artinya apapun yang kita minta akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Tetapi permintaan Tuhan cuma satu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana saudara di dalam kehidupan kita? Adakah kita juga berpikir hal-hal yang rohani atau kita saat ini sedang hanya terfokus kepada hal-hal yang jasmani? Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita berpikir tentang hal-hal yang rohani juga di dalam kehidupan kita. Jangan hanya terfokus kepada hal-hal jasmani, tetapi terfokuslah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, jalan Tuhan sempurna adanya. Oleh karena itu Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tergantung daripada kita, kesiapan daripada diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari saudara, kita tutup renungan doa pagi ini di dalam doa. Bagi saudara yang hari ini merindukan sesuatu dari Tuhan, entah itu pelepasan atau pengharapan, angkat hatimu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Minta pengurapan Tuhan untuk membebaskan dirimu untuk tunduk dan taat kepada Tuhan, untuk setia di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya
jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan, mari pada pagi hari ini tumpangkan tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa kepada saudara-saudara kami yang hari ini membutuhkan pertolongan-Mu. Yang hari ini mereka membutuhkan jalan keluar, solusi daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Terus Tuhan, mari Roh Kudus bantu kami untuk kami terus terfokus kepada Tuhan. Karena hanya dengan berfokus kepada Tuhan, kami akan mengerti solusi yang terbaik yang harus kami jalani. Dan terlebih daripada itu Tuhan, berikan roh kesetiaan dan ketaatan supaya kami tetap setia dan taat kepada jalan-jalan-Mu. Kami tetap setia dan taat kepada rencana-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.